Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pencatatan dan pelaporan epidemiologi. Baik, Bu Reni sudah menjelaskan terkait dengan topik pembahasan yang sama, akan tetapi saya akan sedikit menyinggung terkait dengan sedikit teknis pelaporan dan pencatatan epidemiologi. Apa itu pencatatan dan pelaporan? Pencatatan dan pelaporan epidemiologi merupakan kegiatan yang harus diperhatikan dan sarana yang penting bagi tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan data informasi yang digunakan, disajikan, harus dengan tepat dan akurat. Dengan berbagai media atau alat tentang data kesehatan yang diperlukan sebagai wujud tulisan yang bisa dibaca dan dipahami isinya. Pencatatan dan pelaporan epidemiologi ini untuk mengkomunikasikan secara tertulis kepada tim kesehatan lain dan memerlukan data kesehatan atau data epidemiologi secara teratur. Mahasiswa sekalian, pencatatan pelaporan adalah tentang tujuan dokumen dari formal dan legal yang dibuat secara tertulis tentang data-data. Yang pertama adalah tujuan komunikasi. Tujuan ini adalah sebagai alat komunikasi efektif antara petugas kesehatan sehingga secara kesinambungan informasi dan upaya pelayanan kesehatan dapat tercapai lebih baik, tepat, sesuai dengan sasaran. Selanjutnya adalah pendidikan. Informasi tentang gambaran ini terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang ada di lapangan, di masyarakat, dan pemecahannya sebagai media untuk pendidikan. Selanjutnya pengalokasian dana. Tentunya ini sebagai rencana kegiatan yang tepat sasaran untuk disesuaikan dengan dana yang tersedia. Selanjutnya evaluasi sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap hasil intervensi yang diberikan. Dokumen yang sah sebagai bukti nyata dan legal yang dapat digunakan bila didapatkan ada penyimpangan serta bisa diperlukan untuk keperluan pengadilan. Itu adalah jaminan mutu. Memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan, baik di puskesmas, rumah sakit, dan unit pelayanan lainnya. Untuk penelitian, merupakan sumber data yang sangat bermanfaat untuk kepentingan penelitian atau riset sebagai basis data. Ya. Selanjutnya analisis, merupakan dasar analisis masalah kesehatan pada individu, keluarga, maupun masyarakat. Yang terakhir, sebagai feedback, digunakan sebagai umpan balik terhadap dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Data dan informasi ini sebagai hasil kegiatan survei epidemiologi disampaikan kepada pihak yang dapat melakukan tindakan penanggulangan penyakit atau upaya untuk meningkatkan program kesehatan, pusat penelitian, dan pusat kajian, serta pertukaran data dalam jejaring survei epidemiologi. Yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan epidemiologi ini adalah meliputi data kesakitan yang dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan masyarakat, data kematian, data demografi, data geografi, data laboratorium, dan data kondisi lingkungan. Berdasarkan sumber data yang lainnya adalah laporan wabah, laporan penyelidikan atau pada wabah KLB, laporan hasil penyelidikan kasus perorangan, studi epidemiologi, dan hasil penelitian lainnya, data hewan, dan vektor sumber penularan penyakit yang dapat diperoleh dari unit pelayanan kesehatan dan masyarakat. Laporan kondisi pangan, data dan informasi penting lainnya yang bisa digunakan berdata pencatatan dan pelaporan. Saya akan bahas tentang pencatatan. Sistem pencatatan secara umum terbagi menjadi dua bagian. Sistem pencatatan yang tradisional dan pencatatan yang non-tradisional.
Secara tradisional itu di setiap profesi petugas kesehatan, biasanya dokter, bidan, perawat, epidemiolog, ahli gizi dan sebagainya, mempunyai catatan masing-masing secara terpisah atau dokumentasi profesi. Kalau misalkan perawat ada dokumentasi keperawatan, bidan ada dokumentasi kebidanan, dokter ada perkembangan medis dan sebagainya. Keuntungan sistem ini adalah pencatatan dapat dilakukan secara lebih sederhana. Selanjutnya adalah sistem pencatatan yang non-tradisional. Sistem pencatatan yang berorientasi pada masalah, problem oriented record, POR. Keuntungan sistem ini adalah kerjasama antara tim kesehatan makin lebih baik dan menunjukkan mutu pelayanan kesehatan karena semua bisa mengakses informasi pencatatan dan pelaporan epidemiologi. Selanjutnya kriteria sistem pencatatan data kesehatan yang baik. Sistem pencatatan yang baik harus sistematis, jelas, ringkas, mengacu pada respon pasien terhadap kejadian penyakit atau intervensi yang diberikan. Ditulis dengan baik, tepat waktu, atau up to date, ditulis segera setelah tindakan kegiatan dilakukan, ditulis secara terperinci, what, why, when, where, who, and how. Ya. Menghindari kata-kata yang sulit diukur, mencantumkan nama jelas dan tanda tangan setelah melakukan pencatatan. Ini sebagai bentuk tanggung jawab dan tanggung gugah dari profesi kesehatan yang memberikan informasi, catatan, dan pelaporan kesehatan atau epidemiologi. Pelaporan merupakan cara komunikasi petugas kesehatan yang dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan tentang hasil kegiatan dan intervensi yang telah dilaksanakan. Sistem pelaporan di puskesmas. Saya di sini akan menyinggung banyak karena yang basic primary healthcare center itu di puskesmas, banyak di puskesmas, saya akan menyinggung banyak terkait dengan pelaporan dan pencatatan di puskesmas. Data dari puskesmas dikumpulkan, diolah hasilnya, dimasukkan ke dalam format 1. Nanti saya akan gambarkan contoh-contohnya. Format 1 merupakan rekapitulasi dari setiap desa, juga sebagai laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten, yang dikirim setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten membuat rekapitulasi laporan puskesmas format 1 dengan menggunakan format 2 yang dikirim ke pusat setiap triwulan, paling lambat 1 bulan setelah triwulan tersebut berakhir. Ini laporannya misalkan penyakit menular, itu penyakitnya apa saja, triwulan, setiap triwulan, misalkan Januari, Februari, Maret, kemudian angkanya berapa, penggolongan berdasarkan umur, dan sebagainya. Itu ada rinciannya masing-masing. Begitu juga dengan penyakit tidak menular. Mahasiswa sekalian, kalau sistem pelaporan di rumah sakit, SPRS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, sistem komputerisasi yang memproses, mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan, dan bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, prosedur, administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Ini ada untuk yang sistem informasi manajemen berbasis komputer. Begitu juga sama dengan puskesmas. Itu sudah menggunakan sistem informasi puskesmas, SIMPUS, yang berbasis komputer. Untuk laporan epidemiologi, saya akan menggunakan tren baru, KLB COVID-19, Coronavirus Disease 19. Ini dalam buku pedoman sistematikanya berdasarkan buku pedoman penyelidikan dan penanggulangan KLB DPS RI Dirjen P2M dan PL 2004. Sistematikanya yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan meliputi misalkan laporan berdasarkan by case, berdasarkan kasus. Coronavirus disease merupakan bla 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 bla.
Itu dijelaskan. Ya. Kemudian berdasarkan informasi yang diterima oleh tim TGC, Dinas Kesehatan, bahwa kejadian dan kematian karena COVID adalah sekian persen, bla 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 dan sebagainya. Ini adalah isi dari pendahuluan. Setelah melakukan koordinasi dan konfirmasi kepala seksi surveillance dan imunisasi Dinkes, maka dilakukan penyelidikan epidemiologi. Ini pendahuluan berisi latar belakang. Latar belakang mengapa harus dilakukan survei atau survei epidemiologi pada KLB Corona. Itu misalkan. Yang poin yang kedua, tadi yang pertama pendahuluan, isinya latar belakang. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Mengetahui gambaran epidemiologi COVID. Mengetahui sumber data penularan COVID, mengidentifikasi faktor penyebab. Melakukan respon cepat terhadap KLB COVID-19 dan populasi yang berisiko. Rumuskan rekomendasi dan pengendalian KLB COVID-19. Selanjutnya, operasional. Poin yang ketiga yang harus dicantumkan pada laporan. Ini biasanya laporan untuk 1 bulan sekali. COVID-19 adalah bla 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 bla, dijelaskan. KLB COVID-19 adalah apabila memenuhi status kritis sebagai berikut. Terdapat satu penderita COVID dengan ini sesuai dengan sesuai dengan standar dari Dinas Kesehatan, bahwa itu sudah termasuk kategori kejadian luar biasa. Misalkan kalau DB, 1 meninggal, itu sudah termasuk KLB. Terdapat 1 kasus COVID-19 atau lebih dari daerah kabupaten kota, misalkan. Ya, kalau sementara ini pakai menggunakan zona hijau, kuning, merah, gitu ya. Terdapat peningkatan bermakna jumlah kasus COVID-19 dibandingkan keadaan sebelumnya, tentu karena ini adalah kasus baru. Terdapat peningkatan bermakna dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Ini kalau kasus menular yang lain. Hasil penyelidikan epidemiologi KLB COVID-19, hasil PE dilakukan tim P2P Dinkes pada tanggal sekian, dijelaskan. Analisa jumlah kasus COVID tahun 2019 compare dengan 2020, ini terdapat sekian kasus dan kematian sekian kasus. CFR-nya berapa persen, melampaui CFR yang ditargetkan Kemenkes RI atau CFR yang harusnya berapa. Kemudian distribusi kasus berdasarkan time, ya, berdasarkan waktunya, dibikin grafik, lampirkan grafiknya. Oke. Ya, tentunya nanti kalau di sistem informasi itu sudah ada menu yang bisa diakses langsung, mendapatkan hasil yang berupa grafik. Kita tinggal memasukkan data. Distribusi kasus COVID-19 berdasarkan person, individu atau umur. Kita juga sajikan dalam bentuk grafik juga. Selain keterangan dari grafik itu disertakan di bawahnya. Distribusi COVID-19 berdasarkan tempat lokasi map. Misalkan kabupaten berarti di setiap kecamatan. Kalau desa berarti di setiap RW. Kalau puskesmas berarti membawahi berapa desa, desa A, B, C, D, F, G. Kemudian gunakan map. Ya. Contoh misalkan ini kabupaten, laporan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Cilacap. Itu sudah ada pewarnaannya masing-masing. Selanjutnya insiden rate per 1000 penduduk dan CFR-nya. Yang perlu ada pada konten pelaporan adalah identifikasi faktor risiko. Ya.
Berdasarkan penyidikan epidemiologi, KLB COVID-19 di wilayah puskesmas diperoleh data tentang faktor risiko penyebab KLB COVID antara lain adalah satu. Nah, ini nanti ditulis secara rinci kaitannya dengan faktor risiko. Faktor risiko dari unsur SDM adalah surveillance aktif, surveillance pasif, data COVID-19 belum dianalisis, kualitas penyuluhan tentang pencegahan pengendalian penyakit COVID belum tercapai. Ya, ini sebagai basic data risiko. Selanjutnya yang kedua, konten yang kedua adalah faktor risiko dari unsur masyarakat dan lingkungan. Perilaku masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat masih rendah. Budaya cuci tangan, menggunakan masker, social distancing, kemudian pengetahuan tentang apa itu coronavirus, spreadingnya seperti apa. Dan juga kasus spreading yang semakin banyak itu bisa digunakan sebagai faktor risiko untuk kategori unsur masyarakat dan lingkungan. Sekalian, respon yang telah dilakukan itu juga perlu dimasukkan dalam pelaporan. Poin G, isinya adalah respon yang telah dilakukan terhadap kejadian kematian angka kesatian COVID-19 di puskesmas tertentu, ya, yaitu sekian. Penyelidikan epidemiologi oleh tim Dinkes daerah, tim tanggap cepat, gitu ya, dari Dinkes kota serta TGC puskesmas, bla 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 bla, dijelaskan apa yang telah dilakukan oleh tim dari dinas kesehatan. Kemudian penyuluhan kepada masyarakat tentang TGC puskesmas, penyemprotan TGC dinas kesehatan bersama masyarakat. Kalau di masyarakat sudah ada satgas, pembentukan satgas siaga COVID atau percepatan penanggulangan COVID, ya, atau yang lainnya, atau disebut dengan misalkan desa desa tanggap COVID, gitu ya. Kemudian ini juga harus ada kerjasama lintas sektoral, baik kecamatan, kelurahan, kabupaten, dan juga dinas kesehatan, dinas-dinas terkait. Support logistik dari dinas logistik ini tentunya terkait dengan alat pelindung diri seperti apa, distribusi ke desa, kemudian kerjasama dengan swasta, LSM dan masyarakat secara umum yang mau menyumbang APD untuk misalkan untuk puskesmas, untuk relawan yang ada di satgas desa, itu perlu ada kerjasama lintas sektor. Itu dijelaskan kegiatan yang pada poin kegiatan yang sudah dilakukan pada laporan ini. Selanjutnya adalah rekomendasi. Setelah kita melaporkan semua di atas, kemudian kita merekomendasikan. Beberapa usulan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk permasalahan ditemukan di lapangan antara lain menjadikan kegiatan prioritas bagi pemerintah daerah melalui dinas kesehatan kabupaten kota seluruh unsur masyarakat untuk percepatan melawan virus COVID-19 misalkan. Selanjutnya peningkatan sensitivitas pengelolaan surveillance untuk secara aktif melaporkan penyakit menular KLB seperti bla 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 dan seterusnya. Ini perlu diberikan rekomendasi pada laporan tersebut. Selanjutnya mahasiswa sekalian, saya akan menjelaskan sekilas-sekilas tentang contoh bentuk satpor, catatan dan pelaporan epidemiologi. Kalau tadi sudah mewakili yang penyakit menular, sekarang PTM di puskesmas. Pencatatan dan pelaporan di puskesmas, ya, terutama untuk PTM itu ada dua.
ada dua tipe, secara manual dan berbasis website atau komputer. Yang secara manual bentuknya seperti ini, laporan pelayanan terpadu penyakit tidak menular, nama puskesmas, kabupaten kota, tanggal lahir, identitas pasien, nama, dan sebagainya. Ini diisikan. Formnya ini tentunya yang sudah di-download, sudah tersedia dari Dinas Kesehatan Pusat atau Provinsi yang sudah menyediakan, tinggal download, kemudian dilaporkan secara manual. Biasanya kalau puskesmas berarti pelaporannya ke kabupaten setiap bulan sekali. Nanti kabupaten melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi setiap 3 bulan sekali. Itu umumnya seperti itu, setahu saya. Selanjutnya laporan kasus PTM ada ini yang kabupaten, puskesmas mana saja, jenis penyakitnya apa, dekom, hipertensi, stroke, angka-angkanya. Biasanya ada angka kasus lama, angka kasus baru, temuan baru berapa. Kemudian berikutnya laporan penyakit atau gangguan indera. Gangguan indera. Ada kelompok menurut golongan umur, jumlahnya berapa, kasus baru berapa, lama berapa, kunjungan ininya berapa. Kemudian dari ini adalah kegiatan untuk yang kolom bawah ini adalah kelainan-kelainan yang bisa dideteksi yang mencakup indera, penginderaan. Itu. Selanjutnya laporan IVA Sadanis. Rekapitulasi deteksi dini kanker payudara dan kanker leher lagi. Kelompok umurnya, kemudian harusnya diperiksa, hasil pemeriksaannya seperti apa, bla 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 bla. Ini sudah bentuknya seperti ini. Dan ada tanda tangan Kepala Dinas Kesehatan. Yang berikutnya itu yang contoh yang berbasis manual. Berikutnya adalah yang berbasis website. Bukan berjenjang hingga level di atasnya bisa memperbaiki setting ulang password untuk level di bawahnya, kabupaten, puskesmas. Ya. Ini adalah linknya. Ya. Untuk portal, web, surveillance, monef, dan lain-lain. Berikutnya adalah untuk upload berita, gambar, video, dokumen bisa ditampilkan di halaman portal website sebagai berikut. Ini hanya contoh saja yang digunakan oleh fasilitas media secara internet, website, berbasis website yang digunakan oleh puskesmas. Surveillance PTM berbasis website atau PTM, Sistem Informasi Surveillance Penyakit Tidak Menular. Ini contohnya. Biasanya adalah surveillance faktor risiko PTM berbasis Pospindu atau surveillance PTM berbasis FKTP, layanan pandu PTM. Tampilan upload, biasanya gambar, video, dokumen seperti ini. Ya. Ini yang di puskesmas. Ya. Kemudian ada menu login, kemudian setiap jenjang di atasnya bisa mengakses untuk masuk. Ini login dari yang ada di puskesmas. Ya. Selanjutnya surveillance PTM berbasis FKTP. Pelayanan PTM di FKTP di puskesmas. Ini ada yang menggunakan buku, di pencatatan pelaporan di berdasarkan buku register. Kemudian dimasukkan formulir online atau offline. Kemudian setelah online dan offline, setiap harinya biasanya untuk catatan pelaporan juga dimasukkan ke Sinpus. Input data software SIS PTM FKTP terintegrasi atau setelah kegiatan. Kemudian diolah data ya, secara otomatis ada tindak lanjut. Nah, ini kurang lebih alurnya seperti itu. Jenis data FKTP.
Nah, ini saya tidak akan jelaskan satu-satu. Saya tunjukkan saja contoh-contohnya. Jenis data FKTP 1, KTP 2. Ini tampilan untuk input data. Ya. Lanjut, ini adalah yang bisa untuk akses di http www.pptm.dataonline.go.id. Klik petugas puskesmasnya, masukkan username dan passwordnya, kemudian masuk, baru saya kira masukkan data. Itu mahasiswa sekalian yang bisa saya tambahkan dari paparan topik sistem pelaporan, pencatatan dan pelaporan epidemiologi yang sudah disampaikan Bu Reni kemarin. Dari saya cukupkan sekian, ada kekurangnya mohon maaf. Bila bisa pilih hak, sabil kharat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.